Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Menang di setan karo malaikat. Oh, menang di. Yo menang malaikat lah ya. Iya. Imam Ahmad bin Hanbal ketika sekarat, dia ditalkin, dituntun supaya mengucapkan la ilaha illallah. Itu kan fitnah loh itu, ngeri itu. Ternyata Imam Ahmad bilangnya la, tidak. Imam Ahmad ucapkan tahlil la ilaha illallah, tidak, saya tidak mau. Aneh loh. Ternyata kena fitnah dia. Fitnahnya apa? Dia jawab ketika ditanya, Imam Ahmad tadi kok antum ditalkin bilang lah, itu kenapa? Ojo suudon we. Ketika kamu mentalkin saya, tadi ada setan-setan yang menginjak-injak kaki saya, merayu saya supaya ikut setan itu. Ya. Jadi saya bilang tidak, itu bukan menolak talqin kamu. Tadi ada saingannya di sini nu. Apa? Yang namanya setan tadi ngidak-idak sikilku. Aku bilang tidak, itu menolak setan bukan nolak kamu, gitu loh. Ya Allah, Bapak Ibu kurang apa toh Imam Ahmad kuwi? Beliau ulama besar, beliau hafal 1 juta hadis Nabi. Sekarangnya kena fitnah kayak gitu. Loh kira-kira awake dhewe piye Pak yo? Ora tau hafal hadis kok. Lah kok tenang men matine, nungan tenang, enak men yo to belum tentu. Makanya bagaimana diusahakan selalu nyuwun kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana tadi itu, ditambah yang lain, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah kami ketika nanti menghadapi nazak atau sekarat. Datangkanlah kepada kami malaikat pembawa rahmat untuk mengusir setan-setan yang akan mengganggu diriku supaya mati di atas Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah, ini penting banget. Yang kedua, ini doa sabu jagat semuanya sudah hafal, tapi jarang disinggung, jarang yang paham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Ibnu Abbas, kebaikan dunia yang kita minta dalam doa ini, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maksudnya apa? Kata Ibnu Abbas, kebaikan dunia itu pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Yang kedua al-ibadatu, ibadah. Yang ketiga al-ghanimatu, ghanimah. Yang keempat al-ismatu minadz-dzunub, terhindar dari dosa-dosa. Itu kebaikan dunia. Yang kelima asyhadatu, yaitu mati syahid. Itu namanya kebaikan dunia yang kita minta dalam doa itu. Ilmu, ibadah, ghanimah, terhindar dosa dan mati syahid. Siapa saja yang berdoa doa sapu jagat ini berarti supaya hidupnya baik. Baiknya hidup itu satu dengan ilmu. Ya pengen apik dunyane kok orang nganggo ilmu apa iso? Kudu nganggo ilmu gitu. Makanya kewajiban kita untuk tholabul ilmi gen apik dunyane. Lah pengen apik dunyane kok orang nganggo ilmu urip kok sak-sake apa iso? Kacau semuanya kan? Harus pakai ilmu dong. Yang kedua al ibadah, harus apa? Ada ibadah. Wong urip pengen apik kok ndak ada konsep ibadah, uripe guru malas-malasan amal. Ya kudu ibadah dong, pengen apik ora ono ibadah. Berarti nek uripe ora ana ibadah, ora ana ilmu, ora bakal apik dunyane. Mula kudu ana ilmu dan ibadah, termasuk ghanimah. Apa ghanimah itu? Harta yang paling halal, yang paling mahal, enggak ada tandingannya.
Ya toh, namanya ghanimah. Kenapa? Goleke angel. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kan berat sekali mendapatkannya. Kalau kita nggak bisa perang toh, susah kita ini kan. Itu pun harus menang, nek ra menang ra itu ghanimah kan gitu kan. Berat sekali. Umpamane belum dapat tingkatan ghanimah, sing penting meraih harta yang halal nek ra iso. Itu berat sekali. Kudu jihad tok. Ora iso no angel iki. Kemudian menghindari dosa. Nek pengen uripe apik berarti kudune menghindari dosa. Lah nek gawe dosa berarti ora apik ngono wae. Lah nek gebacot ndang tobat gitu maksudnya. Urip kok gawe dosa terus, wis tuwa gawe dosa meneh, welek tenan. Wong dilongas dutuk malah gawe dosa, ora tobat kan gitu. Syahadah terakhir. Mati syahid. Ya toh? Itu puncak-puncaknya akhir kehidupan gen mlebu surga. Jadi ini kalau dipahami umat Islam luar biasa. Kalau kembali kepada ilmunya seperti ini. Tapi sayang, donga sabu jagat guru geneto ndang itu bojo Pak. Dungane ngene iki ora banak ati ndang itu bojo. Ya itu wae ngono kuwi, tapi kan intinya di sini ini toh. Itu ora geneto ndang itu bojo boleh. Gen dagangane laris, boleh enggak? Boleh. Tapi intinya di sini ini kan, 5 harus dikuasai dulu. Akhirnya malah malas golek ilmu. Lah pengen ndang bojo itu ora golek ilmu ya gitu kan. Dan seterusnya ini penting banget. Termasuk Qatadah mengatakan kebaikan dunia akhirat adalah al-afiyah. Itu apa? Di bawah akan dibahas. Salat, doa, tasyahud, salat jenazah, al-afiyah dan reuni akbar di surga. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian. Bapak Ibu wong uripi banyak fitnah lho. Duwe bondo fitnah. Nek duwe utang fitnah ora? Ya fitnah juga. Duwe bojo fitnah, ra ndek bojo fitnah ya to. Duwe anak ya fitnah, ra ndek anak ya fitnah. Duwe omah fitnah, ra ndek omah ya fitnah. Ngontrak terus kok. Ya toh, fitnah kabeh. Makanya kita berlindung kepada Allah biar tidak terkena fitnah. Ya namanya kehidupan, termasuk mati ya fitnah. Wis karek mati ya fitnah kok piye, Pak? Ya Allah, ngeri loh ini. Dari jahatnya fitnah Masihi Dajjal, termasuk itu pembahasan khusus ya. Dajjal itu apa ya? Kemudian doa bawahnya, doa sholat jenazah takbir ketiga ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wassalji wal barad. Doa ini menguatkan kotak-kotak di atas itu maksudnya. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, berilah afiyah, maafkanlah dia jenazah sing tak salat iki. Muliakanlah tempat turunnya. Maksudnya turun di situ, turun ke lahatnya itu loh. Liang lahat itu, muliakanlah tempat turun ke lahatnya itu. Lapangkanlah jalan masuknya. Karena ada kasus jenazah dilebokke lahat ora iso. Wis diukur angel itu kan, ada begitu. Akhirnya teko-teko wae, nganyelke kok gitu kan. Ojo ngantek ngono kuwi. Makanya doa ya. Termasuk mandikanlah dia jenazah itu dengan air, salju dan embun. Bapak Ibu pernah mandi salju? Pernah. Mandi embun pernah? So nek wis mati wae, ngono dongake koyo to. Gitu aja angel-angel. Larang embun itu lek golek piye? Seger banget ya. Ini penting banget ya. Ini potongan sebuah doa. Ada lanjutannya masih panjang. Kita ambil. Maksudnya doa ini menguatkan kotak-kotak di atas itu ya. Kemudian al-afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu maaf, ampunan dan al-afiyah di dunia dan di akhirat.
Yang sering baca wirid pagi sore ini udah hafal saya kira ya. Dereng mboten napa-napa tapi dibaca itu. Apa pelajarannya? Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan al-afiyah ada 10. Di dunia ada 5. 1 ilmu, ibadah, rezeki yang halal, sabar di atas derita, dan syukur nikmat Allah. Ini namanya al-afiyah di dunia. Coba wong urip nek ora sabar, Pak. Pripun, Pak? Urip nek ora syukur, weneke sambat terus, weneke ngresula terus. Ora sabar, ora syukur, dilo-dilo ribut karo bojone, karo anake, karo tanggane, karo mantune, karo putune, karo kancane ribut terus. Iya toh? Uripe ora tau tenang. Kenapa? Tidak ada mental sabar. Tidak ada mental rasa syukur nikmat. Padahal wong sing rekoso daripada kita itu banyak sekali. Ya toh? Kita kan enggak tahu toh. Uripe gur protes kepada Allah. Allah itu gimana? Aku wis salat kok malah lara. Ayo wong edan kae malah sehat. Kayak wong wudo kae, wong zina kae malah sehat. Aku wong salat malah lara gitu kan. Coba kalau ada rasa syukur dan sabar. Ya Allah. Wong iki nek wong iman lara malah menghapus dosa-dosane to, Pak. Ngresula wae ngopo to? Lara ya dikeki ra njaluk to. Kan gitu sih, njaluk lara ki sapa? Diparingi. Kowe gen sadar kowe gen ra maksiat. Wis lara jek mendem menah ya Allah ya. Nek wong kene ra ono, Pak. Jelas itu. Wah, aku nek ra mendemi mumet malah gitu coba ya Allah itu kan. Kudune mendem wae gitu. Ya Allah ya. Wis ra cetha tenan ya. Ya misalnya ya. Begitu. Kemudian al-afiyah 5 di akhirat. Didatangi Israel dengan lembut, dengan lunak, tidak galak. Bapak Ibu pernah ketemu Israel? Pernah? Israel iki sapa? Pencabut nyawa lho. Kalau ketemu ya kaget. Ning siap-siap lho, Pak. Tenono nek ketemu. Masing-masing kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri ketika menghadap Israel yang siap mencabut nyawa kita. Kata Imam Al-Qurtubi menjelaskan, Israel itu melihat wajah kita sehari semalam 70 kali. Lihat wajah kita. Didelok olah kayak ngaji ya ora apa-apa. Delokne turu ora apa-apa. Salat wah ora apa-apa. Didelok ono maksiat. Tenono dilongkas ya. Malaikat itu tuh anyel ketika hamba sedang bermaksiat sambil ketawa-ketawa. Mangkel biangat itu. Loh, maksiat tuh ketawa-ketawa. Dilongkas aku nyambut gundulmu kuwi kok. Tenono ya, gitu aja. Wong maling kok malah bangga. Ngunjoro ulama bangga, digaji gede ya toh. Tenono dilongkas. Gua ancam betul itu. Hati-hati itu ya. Wah, berat ini. Tapi dapat al-afiyah ketika sekaratnya didatangi Israel dengan lembut, tidak galak-galak. Pripun Bapak Ibu pun siap? Ajeng dicabut nyawane nggih. Pun mangsola sik mawon. Sedekah durung mau hari ini belum. Sedekah sik enak banget ya. Bar klutik mati. Alhamdulillah. Urip kok medhite ra jamak. Hati-hati ya. Kemudian tidak khawatir terhadap mungkar nakir di alam kubur. Di alam kubur yang begitu gelap, lamanya sampai tibanya kiamat, ya Allah. Nyaman itu kalau dapat al-afiyah itu. Maka ada istilah nikmat kubur, siksa kubur. Nikmat kubur itu diantaranya kita nanti akan ditemani oleh amal-amal soleh kita. Sholat kita akan menemani, termasuk tilawah Quran kita akan menemani kita sendiri nanti. Makanya dalam sebuah riwayat itu
didatangkan manusia yang tampan dan bercahaya. Kemudian tanya itu penghuni kubur itu, Anda ini siapa? Saya itu bacaan Quran kamu dulu itu loh. Oh, lah kok ganteng men? Iya, gitu kan. Nyaman itu besok. Ya toh? Bahkan puncaknya apa? Diperlihatkan surga sejauh mata memandang bagi yang bertakwa. Kan gitu, tiap pagi sorenya kan. Enak tenan itu, Pak. Nek bertakwa, nek ora ya neraka sing didelok. Dan ini kan masa depan kita seperti ini kan. Makanya tinggal persiapan kita bagaimana. Nah, mentang-mentang punya jabatan, punya harta kok sombongnya. Semakin menipu, menindas, nyepeleke tanggane, nyepeleke kancane, bondo mati ra digowo. Ya Allah, ya Allah. Ngapain begitu? Yang menemani kita adalah amal-amal kita masing-masing ketika di dunia, maka beramalah amal yang soleh atau amal yang baik-baik saja. Selamat dari guncangan hari kiamat. Luar biasa kiamat itu. Banyak ayat yang bicara kiamat. Dia akan selamat dari guncangannya. Kenapa? Dapat al-afiyah. Diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Dosa kok diampuni, seneng banget toh Pak. Diterima amal baiknya, Masya Allah, seneng banget. Namanya al-afiyah ini kan, luar biasa. Berjalan di atas sirat dengan cepat dan masuk surga dengan selamat. Namanya al-afiyah. Maka Nabi mencontohkan doa itu supaya dibaca tiap pagi dan sore. Yang afini itu 3 kali toh. Baca itu Pak, penting banget Pak. Nabi ndak dino maca kok umat ra maca ngopo? Alasannya apa? Sing jamin masuk surga iki sapa? Nabi itu ngasih contoh kepada kita supaya kita tiap pagi dan sore membaca al-afiyah. Sudah ada contohnya di dalam buku-buku wirid dzikir, yaitu harian yang ditulis oleh para ulama, kantun awake dhewe mempraktekan. Penutup, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amali min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucunya di surga dengan mereka. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Surat 52 ayat 21. Itu translate-nya. Intinya kalau simbahnya itu beriman, anaknya beriman, cucunya beriman, besok bakal ketemu di akhirat. Tapi kalau orang tuanya beriman, anaknya kafir, tidak bisa ketemu. Ya, seandainya simbahnya, eyangnya itu kuat imannya, putunya lemah, besok akan ketemu, akan tertolong. Wong putune masa diteke wae, ditolong nanti begitu. Ini penting banget. Ibnu Abbas menjelaskan, kita ringkas tafsirnya ini. Siapa toh sebenarnya anak putu ya toh sama mbae kok iso ketemu ning surga iki? Kuwi sapa kuwi maksude? Satu, mereka kaum muhajirin. Mereka kaum Ansor dan anak cucunya yang sama-sama beriman bakal ketemu reuni neng surga. 2, jika orang tua lebih tinggi derajat imannya, anak cucunya akan diangkat dengannya atau sebaliknya dalam surga. Orang tuanya berimannya kuat, anaknya lemah. Lemah imannya, besok esok diangkat itu anak yang lemah itu. Maka ada hadis Nabi yang menyatakan wong tuwane iki ora apal Quran, sing apal anake. Anaknya bisa ngasih hadiah mahkota.
Orang tua yang dapat mahkota itu menunjukkan akan segera dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan terangkat toh. Anak sing apal Quran wong tuane ora terangkat. Begitu ada hadisnya kan? Maka bercita-citalah supaya anak-anaknya itu hafal Al-Quran, supaya mengangkat derajat orang tuanya. Le, aku wis tuwa le kowe sing hafal Quran le, dongake gitu. Mosok ora tertarik gur cita-cita yo. Cita-cita niku mbayar pinten to, Pak? Cita-citane bayar piro? Gratis. Ora gelem piye to, ya. Yang ketiga, Allah mengangkat derajat mukmin bersama anak cucunya. Meskipun anak cucunya lebih rendah derajat imannya, untuk membahagiakan mereka kan sama. Anake lemah iman, wong tuane kuat, akan terangkat. Orang tua lemah iman, anaknya kuat, terangkat juga. Begitu maksudnya. Maka bercita-citalah agar anak-anak kita sak turunya kabeh dadi wong iman kados dunganipun Nabi Ibrahim. Al-Baqarah 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah aku dan Ismail itu dua orang Islam. Termasuk mang dadosaken anak putu kula kabeh dadi umat Islam. Maksudnya iman kabeh. Lah wong mbahne iman kok putune kafir piye? Apa ora dididik, diarahke coba? Oh putu kok ditoke wae, anak ditoke ora dididik piye? Akhirnya dadi kafir tenan, dadi komunis tenan toh, musuh Islam. Kenapa? Enggak dididik, ditoke wae. Ya ora iso lah yo dididik. Maka carilah pendidikan Islam yang mendidik dengan Quran, dengan sunnah Nabi. Itu nanti aset orang tuanya sendiri. Jare wong Islam malah sekolah ra cetha ya, Pak. Gue besok malah petaka bencana panjang itu besok. Maka monggo Bapak Ibu, ini urusan masa depan kita masih jauh, itu sudah diformat dengan kotak-kotak ini mengingatkan kepada kita. Ayo berpikir panjang, ragur sak-sake wae. Kita ini akan jalan panjang banget kok. Urip kok sak-sake ora nganggo ilmu ya repot to ya. Yang keempat, penghuni surga bertanya kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya. Misalnya kita ini, misalnya loh yo, misalnya kita ini jamaah kita ini masuk surga semuanya. Misalnya, alhamdulillah, besok akan cari-cari saudara kita. Misalnya, mana orang tua saya? Aku wis mlebu surga, orang tuaku urung ketemu nang endi? Loh, suami saya mana? Istri saya mana? Anak saya mana? Kan gitu. Ya Allah, aku wis mlebu surga kok anakku ndi? Kok urung ketemu? Minta kepada Allah gitu. Saya ingin ketemu istri saya. Ingin ketemu anak saya udah masuk surga. Mana ini anak urung ketemu? Kira-kira ketemu enggak nanti? Kalau anak istri suaminya beriman, sukben bakal esoh ketemu di surga. Lah kok belum ketemu? Kira-kira kenapa, Pak? Belum ketemu? Kira-kira piye jawabannya? Aku wis mlebu kok dek durung. Kira-kira piye jawabannya? Halo. Ben jawab piye iki? Kira-kira ijik dibrongot neng neraka. Diresiki sik no, dilondri sik. Ya Allah, istri saya mana? Lagi di dandani neng neraka. Diresiki sik, dilondri. Ndek ben yo didosa kok, bojomu kuwi kok. Ya, makanya antara suami istri yo nek esok mlebu surgane bareng, nek esok, nek ra esok. Sangat mungkin suami istri itu istri sik mlebu surga, suaminya kiri atau sebaliknya, kan gitu toh? Mula nek esoke mlebune bareng ngono lho. Pripun, Pak? Ngoten to, Pak? Iya. Ning kira-kira nek ora bareng mlebune surga kira-kira itu ijol bojo ora kira-kira. Pripun, Pak? Etuk bojo ora? Etuk no, mosok mlebu surga ora etuk bojo piye to? Mesti etuk, dijamin wis to. Ngono to ya. Jangan khawatir Bapak Ibu ini. Lah engko nek aku mlebu surga sik lho bojoku piye? Rasa dipikir ngono wis itu ganti. Ganti apa? Bidadari.
Entuk bidadara. Mosok nang surga ora entuk bojo yo ngeres men to yo. Mesti itu. Tenang saja. Nek sido. Kira-kira kita sido mlebu surga. Yo, nek iso sido. Ya dikit lagi ya. Ya Allah, aku dulu beramal untukku dan untuk mereka. Kok belum ketemu bojoku, anakku? Lalu Allah mempertemukan kepada mereka, nek mereka itu ada imannya. Tapi kalau ada orang tua beriman, anaknya kafir, ketemu ndak? Ora iso. Maka didiklah anak-anak kita, putu kita dengan pendidikan iman, Islam. Kajengi sumben bisa ketemu reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Imam Zamakhsyari menjelaskan, Allah memberikan berbagai kenikmatan di surga itu. Di antaranya nikah dengan bidadari atau bidadara. Kemudian berkumpul dengan saudara, teman seiman dan anak-anak cucunya yang seiman. Masalahnya ini, maksudnya gini, jenenge mlebu surga mesti itu nikmat yang banyak, yaitu bojo dan sebagainya. Ning sing hebat neh iso ketemu teman-temannya yang seiman, gitu loh maksudnya kan? Itu penting banget. Oh, biasa tok bojo ki biasa nang surga kok. Sing luar biasa esok ketemu dengan teman-temannya yang seiman, begitu maksudnya. Apa itu? Saudara-saudara yang seiman yang bukan senasabnya, gitu loh. Penting banget Pak. Misalnya satu pengajian ini kan sama-sama beriman. Dudu adikku, dudu kakakku, tapi ketemu di surga. Kenapa? Sama-sama imannya. Makanya akan terjadi namanya istilah syafaat. Ada orang bisa dapat syafaat dari temannya, tak? Apa syafaat? Kan pertolongan. Teman kita ini kok belum ketemu. Sing linggahane nang kono kae lho. Orang beriman kok. Ayo goleki jeneng neraka. Bisa minta kepada Allah. Ya Allah, ini dulu teman saya pengajian ini. Sregep kok dia menok. Tolong ini masukkan surga. Kan begitu syafaat toh. Makanya carilah, gabunglah dengan teman-teman yang beriman. Ora guru mlebu surga dhewean. Surga ki ombo banget koncone dijak ngono. Ayo bareng-bareng ke surga kaya dene gambarane wong tidak masjid sama-sama sholat berjamaah, susul menyusul. Yang surga kok dhewean. Lah kok penak men bareng-bareng dong. Saling fastabikul khairat, saling berlomba-lomba, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kenapa? Orang itu tidak ada yang sempurna, banyak kelemahan dan kekurangannya, maka saling melindungi, saling melengkapi, saling tegur dan sapa di antara kita sesama orang Islam. Maka Islam itu bersaudara, saling menolong, saling membela, saling membantu, saling menyayangi, saling mencintai. Lah kok malah saling menjatuhkan nih, namanya kleru. Saling membela, melindungi di antara kita sekalian. Makaten semoga bermanfaat. Ini termasuk hitungan Masehi memasuki tahun baru 2022. Monggo kita ingatkan awake dhewe, ternyata jalan kita masih panjang, maka amal-amal harian kita semoga jadi bekal menuju akhirat yang lebih cerah. Sekaratnya biar enak, matinya enak, kuburnya nyaman, kiamat nyaman, akhirnya semuanya sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkanlah, sungguh peringatan itu sangat bermanfaat bagi hamba-hamba yang beriman. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keliru dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.